Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Winda di ibadah sekolah minggu online. Nah, pagi hari ini sudah seger semuanya? Sudah ya? Nah, sudah mandi, sudah gosok gigi, siap untuk mengikuti ibadah? Sudah siap semua? Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, penyertaan-Mu. Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Engkau sudah memberikan hidup pada kami, memberi kekuatan kesehatan bagi kami semua. Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Nah, mana suaranya? Kak Winda kurang dengar. Siap gitu ya. Nah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan. Kita mau pujikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita dengan semangat kita pujikan Dari Terbit Matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan semangat katakan puji Tuhan. Puji matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah adik-adik, walaupun kita masih mengikuti ibadah secara online, tetapi jangan lupa kita harus tetap bersukacita. Kita tidak boleh bersedih karena percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang menjadikan kita anak-anaknya. Karena itu kita harus taat kepada perintah Tuhan. Yuk kita sambung pujian kita. Kita mau pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa.
besar di surga tanganku. Ku terjabat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Dikatakan kalau kita senantiasa mengutamakan Tuhan, tangan kita kerja buat Tuhan. Maksudnya apa, Kak Winda? Apa kira-kira? Kalau Tuhan sudah memberi kita tangan, tangannya boleh nggak dilakukan untuk berbuat yang nggak benar? Nggak boleh ya, tetapi tangan kita digunakan untuk sesuatu yang baik. Seperti apa misalnya? Misalkan membantu orang lain, membantu mamah mengambilkan sesuatu. Dan yang lain mungkin belajar giat, menulis yang bagus, yang rapi, jangan sembarangan. Nah, kita menggunakan tangan kita dan juga mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang seorang nabi yang luar biasa. Kita akan belajar tentang Nabi Yeremia. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan dulu, ku buka hatiku untuk firman-Mu Tuhan. firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Haleluya. Kita mau masuk ke dalam doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan Roh Kudus-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan senantiasa menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekarang boleh duduk dan kita akan menikmati firman Tuhan. The Holy Tales. Hai, kami Tabi, Freckles, dan Gambo. Kami adalah kutu buku yang tinggal di perpustakaan indah ini. Tabi dan Freckles adalah teman terbaikku. Dan yang sedang tidur itu adalah Nenek Holly. Dia sangat tua dan bijaksana.
Dia akan menceritakan kisah-kisah indah ketika dia bangun nanti. Halo anak-anak. Halo Nenek Holly, senang bertemu denganmu. Nenek Holly, tolong beritahu kami satu cerita untuk hari ini. Tentu, akan tetapi perhatikan sampai akhir cerita, karena aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu. Tentu, kami akan berjanji. Cerita hari ini tentang Yeremia. Seiring waktu, Tuhan memilih banyak orang-orang untuk menyampaikan pesannya kepada umat Tuhan. Orang-orang ini tidak selalu yang paling berbakat, kaya, cerdas, ataupun cantik. Tuhan hanya memilih mereka karena mereka baik di mata Tuhan. Terkadang orang-orang ini bahkan tidak ingin menjadi nabi karena mereka tahu masalah apa yang akan mereka hadapi. Tetapi Tuhan selalu memberi mereka kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap masalah. Salah satunya adalah Yeremia, seorang pria yang sederhana. Yeremia berasal dari keluarga pendeta. Jadi ketika dia dipilih, dia sangat takut karena dia tahu betapa sulitnya rintangan yang akan dihadapinya. Katanya, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Mungkin Tuhan harus memilih seorang yang lain. Tuhan tahu bahwa Yeremia khawatir. Jadi Tuhan menunjukkan kepada Yeremia penglihatan tentang pembuat tembikar. Seorang penjunan sedang membuat periuk tanah liat, tetapi segera periuk itu kehilangan bentuknya. Jadi penjunan itu menghancurkannya dan memulai lagi dari awal. Dan kali ini dibuatnya dengan sempurna. Tuhan berkata, Yeremia, umatku seperti tanah liat di tangan penjunan. Jika mereka salah, aku akan menghancurkan mereka. Tetapi jika mereka mengikuti perintahku, maka aku akan membuat mereka baik dan kuat. Aku telah memilihmu Yeremia, jadi kamu tidak perlu takut. Setelah mendengar hal ini, Yeremia tidak takut lagi. Yeremia adalah orang pilihan Tuhan yang ditunjuk untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi bangsa Israel, bahwa tentara Babel akan menyerang mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Yeremia menyuruh mereka untuk meninggalkan negeri itu, tapi mereka bertahan dan melawan. Jadi, lebih banyak masalah terjadi setiap kali mereka tidak mendengarkannya. Para pemimpin kota membenci Yeremia karena apapun yang dikatakannya menjadi kenyataan. Mereka pergi menghadap raja dan mencoba membuatnya melawan Yeremia. Mereka berkata, Yeremia adalah pengkhianat, yang mulia harus menyingkirkannya. Raja takut untuk melawan para pemimpin kota dan mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Raja berkata, lakukan apapun yang kalian inginkan. Mereka berkata, Yeremia adalah abdi Allah, kita tidak bisa membunuhnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasukkan Yeremia ke dalam sumur, sehingga ia akan mati kelaparan. Jadi suatu malam mereka menangkap dan menurunkan Yeremia ke sumur. Salah satu pelayan kerajaan mengetahui dan melaporkannya kepada raja. Yang mulia, para pemimpin kota telah memasukkan Yeremia ke dalam sumur. Dia akan mati kelaparan jika dia tinggal di sana. Jika itu terjadi, bencana besar akan menimpa kita. Dia adalah hamba Tuhan, jadi kita harus menyelamatkannya. Raja setuju dan mengirim anak buahnya untuk menyelamatkan Yeremia. Pria itu menurunkan tali ke dalam sumur untuk Yeremia dan akhirnya menarik keluar Yeremia dengan selamat. Aku sangat senang dia bisa selamat. Ya, dia selamat. Tuhan menghukum mereka yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dahulu kala, para nabi lainnya juga telah memperingatkan orang-orang Israel tentang hukuman Tuhan, tetapi mereka benar-benar mengabaikan peringatan itu dan tidak mengubah cara mereka. Raja Nebukadnezar dari Babel, bangsa yang paling kuat, mengambil alih Yerusalem. Banyak yang membawa mereka sebagai tawanan ke Babel. Raja Zedekia yang merupakan raja terakhir Yehuda juga diambil sebagai tawanan. Tuhan sangat marah kepada mereka karena mereka berpaling kepada Tuhan. Raja Zedekia menantang Raja Nebukadnezar, dan Raja Nebukadnezar datang dengan semua pasukannya untuk mendirikan kemah di sekitar Yerusalem. Mereka juga membangun tembok untuk menyerang kota. Yerusalem diserang selama 2 tahun.
Dan akhirnya tiba saatnya di mana ketika orang-orang tidak mempunyai apa-apa lagi untuk mereka makan. Jadi orang Israel menerobos tembok kota, meskipun orang Babilonia ada di sekitar kota. Raja Zedekia dan tentaranya melarikan diri pada malam hari. Orang Babilonia mengejar dan menangkap mereka, juga Raja Zedekia, dan membawanya ke Raja Nebukadnezar. Dia ditahan sebagai tahanan dan kedua putranya terbunuh. Jadi peringatan Tuhan tentang hukuman telah menjadi kenyataan. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Ya, tentu. Dan Tuhan selalu menghukum mereka yang melakukan hal-hal yang salah. Baik, kalau begitu cerita selanjutnya tentang pengasingan di Babel. Orang Yehuda melupakan 10 perintah Tuhan sekali lagi. Nabi Yeremia memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak kembali kepada segala perintah Tuhan, kesengsaraan besar akan menimpa mereka. Tetapi orang-orang Yehuda tidak mendengarkannya. Segera Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang mereka. Tentara Babilonia membakar bangunan setiap rumah sampai rata ke tanah. Mereka menyerbu bait Allah dan mengambil semua yang berharga dari situ. Orang Yehuda akan dijadikan tawanan dan dibawa ke Babel. Di antara mereka ada seorang anak laki-laki bernama Daniel. Meskipun Babel adalah tempat yang indah, orang-orang Yehuda rindu kampung halaman. Seringkali mereka menyanyikan lagu-lagu Yehuda dalam kesengsaraan mereka. Orang-orang kehilangan harapan sehingga Tuhan memanggil nabinya Yeremia dan Yehezkiel. Dia berkata kepada mereka, "Beritahu umatku untuk tidak kehilangan harapan. Aku selalu menyertai mereka. Beritahu mereka untuk menetap di Babel dan hidup mentaati perintahku. Maka suatu hari aku akan memberikan tanah mereka kembali dan sukacita bagi mereka." Para nabi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang-orang Yehuda di Babel memiliki harapannya kembali. Sekarang mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan berkata, "Aku akan membuat perjanjian baru dengan umatku dan aku akan mengampuni atas segala kesalahan mereka." Aku merasa sangat sedih untuk orang-orang ini. Aku senang Tuhan memutuskan untuk mengampuni mereka. Setuju. Jika kamu berbuat salah dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan selalu memaafkanmu. Terima kasih Nenek Holly. Oke adik-adik semua, gimana sudah menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Nabi Yeremia. Nah adik-adik, Nabi Yeremia dipesankan oleh Tuhan untuk menyampaikan apa? Pesan dari Tuhan kepada Raja Zedekia. Tetapi apa yang diterima oleh Nabi Yeremia? Dia malah ditangkap, dipenjara. Karena apa adik-adik? Karena pesannya Tuhan tidak mengenakkan hati raja. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita bisa meneladani Nabi Yeremia ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita diutus Tuhan untuk mencari jiwa. Maksudnya apa Kak Winda? Mencari jiwa itu memberitakan tentang kebaikan Tuhan ya. Kita tidak boleh takut, tetapi kita harus mengatakan yang sebenarnya, apa yang Tuhan inginkan. Misalkan ada teman kita yang nakal, katakan saja kamu jangan gitu. Tetapi kita nggak boleh supaya teman kita itu selalu baik sama kita, kita bilang nggak apa-apa, kamu nakal nggak apa-apa. Boleh nggak gitu kira-kira? Nggak boleh ya. Tetapi kita harus berani jujur, berani mengatakan firman Tuhan seperti Nabi Yeremia. Walaupun apa yang didapatkan di penjara, kemudian diapakan lagi tadi adik-adik? Dimasukkan mana? Kamar. Oh bukan, keliru tadi yang dilihat apa? Dimasukkan ke dalam perigi. Perigi itu seperti sumur yang sudah kering, jadi dimasukkan ke situ Nabi Yeremia. Itu semua adalah penderitaan, kesusahan Nabi Yeremia karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena dia berani jujur, berani menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Nah adik-adik, itu adalah teladan dari Nabi Yeremia. Kita sebagai anak Tuhan juga harus seperti itu ya. Kita harus berani berkata yang benar. Kita harus berani jujur apapun resikonya. Karena percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang jujur, anak-anaknya yang melakukan
firman Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan menolong. Nah, adik-adik, demikian kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu berani Tuhan mengatakan yang benar Tuhan, mengatakan sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang jujur ya Bapa, dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai, melindungi mereka. Juga di masa-masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan, Engkau Allah yang melindungi anak-anak-Mu, melindungi keluarga mereka, memberi kekuatan kesehatan buat mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Kami menyerahkan Bapa pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.